Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Hari ini perjalanan pertama Two Wheel Adventure dimulai. Perjalanan petualangan bermotor saya akhirnya dengan nama itu Two Wheel Adventure. Dan saya berniat untuk berpetualang dengan motor, menyusuri indahnya alam Indonesia. Sementara sesi 1 kali ini dengan trip Tangerang, Bali, Lombok, Sumbawa, dan mudah-mudahan bisa menuju ke Flores. Dan semoga tidak ada rintangan sampai akhir perjalanan saya nanti. Hari ini saya akan menargetkan 600 km dengan rencana akan istirahat dan bermalam di daerah Pati, Jawa Tengah. Dan esok paginya akan dilanjutkan menuju Situbondo, Jawa Timur. Bermalam di Situbondo dan esok pagi berikutnya baru menyeberang ke Bali. Saya berangkat jam 5 pagi dari Tangerang dan saat ini sampai di daerah Cikarang. Dan mulai diiringi dengan hujan gerimis, namun cuaca agak dingin ini justru menambah semangat saya untuk menyusuri aspal mulus di sepanjang Bekasi Cikarang ini. Hari Sabtu ini kondisi jalan lumayan lengang dan hanya beberapa truk besar yang melintas. Kebanyakan adalah motor-motor yang mungkin lagi pada berangkat kerja atau ada juga yang touring seperti saya kan. Setelah memasuki daerah Karawang, saya diingatkan dengan popularitas daerah ini adalah lumbung padi di sekitar Jakarta. Kanan kiri saya ini adalah persawahan yang membentang luas, menambah semangat jiwa adventure saya. Inilah ciri khas Pantura, trek panjang lurus, agak sepi, dengan sesekali persawahan di kanan kiri. Ini benar-benar situasi jalan yang sangat enak untuk dinikmati sebagai penghibur setelah ya rada padat tadi di Bekasi dan diguyur hujan mulai dari Bekasi ya sampai ke Cikarang. Dan ini benar-benar Pantura yang sangat bisa kita nikmati dengan enjoy perjalanan ini. Jalan begitu sepi, luas dan mulus. Namun kabarnya beberapa kilometer setelah Cikampek memang ada pengecoran dan mudah-mudahan tidak terlalu menghambat perjalanan saya kali ini. Masih menyusuri beberapa persawahan dan sudah mulai ada beberapa bangunan-bangunan di pinggir jalan, warung-warung kecil. Tapi kehijauan bentangan sawah masih banyak dan hijaunya pepohonan. Berada di pinggir jalan ya tidak membuat suasana jadi boring juga. Nah inilah masuki Simpang Cumin Cikampek, persimpangan yang sangat populer di Cikampek ini karena kemacetannya, terutama pada saat hari raya pas orang-orang pada mudik. Simpang Cumin yang dari arah Karawang ini melewati flyover panjang, membantu banget untuk kelancaran Simpang Cumin. Jadi yang dari arah Karawang bisa langsung tanpa melewati persimpangan, namun di ujungnya juga harus ketemu dengan kendaraan dari arah Subang ataupun dari pintu keluar tol Cikampek. Namun kali ini karena ada di bulan Desember dan masih jauh dari Lebaran, nah jadi Simpang Cumin nggak begitu padat. Nah ini saya sudah memasuki daerah Subang. Setelah melewati hijaunya persawahan, saya ke bagian antrian pengecoran jalan. Kata teman-teman di grup touring motor Indonesia, ini memang selalu terjadi di akhir tahun, mungkin supaya tahun baru dengan jalan baru kali ya. Jadi ingat ponakan saya, tahun baru harus hal-hal yang baru. Nah ini kayaknya jalan di Pantura juga harus demikian. Gak apa-apa lah, demi sesuatu yang lebih bagus nanti. Dan memang ini memang bulan-bulan proyek di Pantura mulai dari kira-kira Oktober sampai Desember biasanya terjadi perbaikan-perbaikan jalan.
Pengecoran ini kira-kira hampir 1 kilometer, dan saat saya lewat antrian nggak begitu panjang karena proses pengecoran sudah kelar dan bisa dipakai satu jalur arah ke timur. Mungkin di saat proses pengecorannya antrian akan panjang dan kemacetan bisa beberapa kilometer. Sedangkan dari arah timur, jalan sudah selesai dicor dan mulus, mulai sesekali kelihatan kelancaran mobil. Makanya usai tahun baru teman-teman kalau lewat Pantura biasanya jalan akan mulus sampai ke Banyuwangi. Semoga. Halo guys, seharian diguyur hujan kita. Dari mulai keluar dari Cikampek tadi udah langsung hujan terus. Dan sekarang saya masuki kota Cirebon dan masih suasana gerimis juga. 267 km dari keberangkatan. Posisi saya sekarang ada di Cirebon, dan semoga cuaca lebih bagus lagi setelah ini biar bisa dapatkan video yang bagus-bagus. Sampai ketemu di kota berikutnya. Ya. Oke guys, kita lagi makan apa nih? Empal gentong. Gentongnya Pak Haji Edi. Pak Haji Edi, Jamblang Cirebon. Waduh, mantep nih. Wah, lihat kuahnya, lihat ininya. Wow, no. Nanti yang teman-teman yang ke Cirebon jangan lupa mampir di sini. Kalau keluar dari arah ring road menuju Cirebon, nanti setelah ke kiri, nah itu mesti pertigaan pelan-pelan. Nanti ketemu warungnya di sini. Mantap ini. Ya. Saya akan cobain empalnya, Bu. Nggak bisa pedas. Nah, kalau saya selalu pakai kecap buat manis-manis. Oke. Empal gentong nih guys. Ini babat campur daging dari Pak Haji Edi. Wah, kayaknya mantap. Kita cobain. Bu. Mantap. Jam 6 udah buka, Pak. Jam 6 pagi buka? Iya. Sampai malam apa enggak? Enggak. Oh, enggak ya? Paling sampai jam 6, jam 4, jam 3. Jam 4, jam 3. Mantap, guys. Nah, setelah makan siang dengan empal gentong khas Cirebon di warung Haji Edi, si Rino juga minta makan siang dengan jatah 10 liter. Kenyang juga dia. Motor kenyang, saya pun kenyang. Gas lagi melibas Cirebon kota. Memasuki kota Cirebon, jalan masih agak lengang juga. Namun sudah mulai kelihatan tanda-tanda kepadatan di kota Cirebon ini. Seperti biasanya, kota Cirebon memang padat. Dan akhirnya kesabaran diuji dengan ciri khas Cirebon, yaitu macet di perkotaannya. Untung perut ini sudah kenyang guys. Jadi menghadapi situasi kemacetan ini, tangki si Rino, motor saya juga udah kenyang, saya pun kenyang. Jadi kita akan lebih sabar menghadapi kemacetan kota Cirebon. Pengalaman beberapa kali saya masuk di kota ini memang ya seperti itu. Mungkin teman-teman yang di daerah Cirebon bisa kasih alternatif jalan untuk melewati kemacetan ini. Bisa ditulis di kolom komen di bawah. Dan akhirnya terlewati sudah uji kesabaran dengan kemenangan dan hadiah jalan mulus, sepi. Inilah ruas jalan Cirebon Brebes yang sepi dengan aspal mulus dan lebar. Puas-puasin deh pakai jalan ini karena sendirian. Namun karena beban berat di belakang saya pun tidak bisa memacu dengan maksimal.
sambil menikmati suasana Pantura yang masih menyisakan pemandangan kehijauan yang mempesona juga. Apalagi cuaca saat ini mendung, adem, tapi tidak hujan. Dan jalan yang luas, membentang dan mulus dan sepi ini memang membuat kita lebih rileks juga dalam berkendara. Biarpun nafsu untuk membetot gas lebih kencang itu akan selalu ada, tapi karena ini memang perjalanan jauh dan saya upayakan mesin juga tidak terlalu terforsir dalam perjalanan ini. Dan perjalanan dari Tangerang menuju ke Flores ini kira-kira sekitar 2.500 km. Makanya perjalanan jauh ini saya tidak terlalu mengeber mesin supaya kerjanya tidak terlalu berat buat dia. Dan kita udah keluar dari perkotaan Cirebon ini, udah menuju ke Brebes. Dan sebentar lagi di depan juga udah mulai perbatasan antara Cirebon dan Brebes. Ini sampai di masih Losari. Memang masih Losari ini adalah udah Kabupaten Cirebon ya, udah di luar ini. Dan memasuki persawahan juga kanan kiri, kehijauan di Kabupaten Cirebon ini juga lumayan membuat mata kita jadi lebih segar lagi karena hijaunya suasana di kanan kiri jalan. Memang tidak semuanya full sawah seperti di Cikarang tadi, tapi ya lumayan membuat kita lebih adem dalam perjalanan ini. Di samping juga mendung yang masih tebel ya. Nah, memasuki Brebes, Kabupaten Brebes, karena udah mau masukin kota, memang rada padat juga jalan di sini. Dan ini memang didominasi dengan truk-truk besar ya di Pantura ini, karena memang kendaraan-kendaraan kecil pribadi itu pasti mereka lebih memilih untuk masuk ke jalan tol. Memasuki Brebes memang gak begitu lama, dan kita langsung masuk ke Kabupaten Tegal ya. Ini udah memasuki Tegal bagian barat. Saya masih penasaran dengan di Tegal ini. Apakah ada warteg di Tegal ini? Ya minimal ada warung yang tulisannya warteg Bahari lah, atau warteg Sari Laut atau apa gitu. Saya tidak menemukan ada warteg di Tegal. Nah, mungkin teman-teman bisa kasih jawaban kenapa tidak ada warteg di Tegal. Jawaban paling lucu nanti akan mendapatkan sebuah boneka icon dari si Rino, yaitu boneka badak bercula 1 dari icon si Rino motor saya ini. Bisa ditulis di kolom komentar atau bisa di IG saya di BAMSGK jawabannya. Dan saya mulai memasuki Pemalang. Pemalang ini ada satu buah yang terkenal di sini sebenarnya, yaitu buah nanas khas Pemalang. Kalau nggak salah nanas batu, karena dia tumbuhnya di bebatuan itu. Katanya tekstur dari nanas Pemalang ini memang beda, memang khas gitu. Cuman saya nggak tahu kenapa kalau di Jakarta dan sekitarnya lebih terkenal dengan nanas madu ya, nggak tahu itu dari daerah mana. Tapi nanas di Pemalang ini mungkin karena memang jumlahnya terbatas, jadi tidak terlalu banyak untuk
bisa dijual di luar kota. Dan saya masuki Pekalongan sekarang. Pekalongan ini bagus, kotanya bersih banget, tertata rapi, dan ini adalah alun-alun ya, alun-alun Pekalongan yang ini dari barat ini menuju ke Semarang. Di depan sana nanti akan belok ke kiri menuju ke Semarang. Ini sebelah kanan ini alun-alunnya bagus. Kalau malam kayaknya memang lampu-lampu pas saya lewat beberapa bulan yang lalu, ini beberapa tahun ya, lebih gemerlap. Gak lama kemudian pukul 8:30 malam saya sudah memasuki kota Semarang. Dan inilah Semarang di malam hari. Mulai dari masuk daerah Krapyak ini udah mulai kelihatan kemeriahan lampu-lampu kota Semarang. Dan Semarang adalah kota terbesar selama perjalanan dari Tangerang menuju rest pertama saya di Kota Pati, Jawa Tengah. Semarang dengan gemerlap lampu sepanjang masuki daerah Krapyak menuju Tugu Muda ini sudah disambut dengan meriahnya lampu hias sepanjang jalan memasuki bundaran Tugu Muda. Udah mulai banyak ini sebelah kanan saya itu Tugu Muda yang ada lampu merah, berubah-ubah lampu merah jadi hijau sekarang. Ini adalah Tugu Muda, dan di depan itu adalah gedung yang fenomenal juga, itu Lawang Sewu yang biasa terkenal dengan dipakai untuk syuting uka-uka. Padahal ini gedung memang bagus ya, peninggalan dari zaman Belanda nggak salah ini. Ya ini yang ciri khas atau ikonnya Semarang juga. Di sebelah kiri itu adalah Lawang Sewu. Ya artinya 1000 pintu ya di sana. Memang kalau yang pernah ke sana bisa dihitung sih, asal mau capek aja mungkin ya ada 1000 beneran. Dan setelah meninggalkan Tugu Muda dan Lawang Sewu, ini memasuki Jalan Pandanaran. Jalan Pandanaran ini memang ya terkenal oleh-olehnya ya, dari oleh-oleh dari Semarang ya. Dan ini udah memasuki Simpang 5 Semarang, tempatnya nongkrong keluarga atau bersantai keluarga di Semarang ini. Biasanya banyak mainan-mainan di anak-anak yang di sini sekarang, yang dulunya ya banyak orang jual teh poci atau apalah, sekarang udah berubah lebih rapi, lebih bersih. Dan karena emang suasana hujan mungkin ini jadi para penongkinya agak sepi ya kelihatannya gitu. Dan ini saya berusaha muter memperlihatkan kota Semarang. Dan dengan berakhirnya video kota Semarang ini, berakhir sudah episode perjalanan Cuel Adventure sesi pertama di episode pertama ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falling on your feet, do you finally see what you're missing? You're just one lost soul here to break the mold. When you see me, do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on the